Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang dasar kamera yang meliputi tipe kamera, jenis kamera, struktur kamera, dan cara kerja dari kamera itu sendiri. Memahami hal-hal tersebut memang menjadi pemahaman basic dari fotografi. Jadi diharapkan ketika teman-teman sudah tahu nih tentang dasar kamera, nanti teman-teman bisa lebih menguasai gear ataupun peralatan fotografi yang teman-teman miliki. Dan pada bagian ini terkhususnya adalah kamera itu sendiri. Nanti kita akan coba bahas juga tentang pixel dan resolusi yang mempengaruhi kualitas dari sebuah gambar atau foto. Untuk mengawali pembahasan kali ini, kita masuk di subtema yang pertama, yaitu di tipe kamera. Jadi tipe kamera ada dua, yaitu kamera analog dan kamera digital. Nah, kita ke pertama dulu, yaitu kamera analog. Jadi semua komponen dalam kamera analog ini digerakkan dengan sistem mekanik, sehingga tanpa ada bantuan perangkat elektronik. Pada kamera analog memanfaatkan media film sebagai penangkap cahaya atau penangkap gambar. Karena si kamera analog ini dia hanya menggunakan media film saja, sehingga tidak dapat menghasilkan gambar digital. Jadi dia punyanya hasilnya gambar atau foto fisik aja, dan itu pun harus melalui proses cetak tersendiri. Kamera analog modern sudah memiliki sedikit perangkat elektronik, namun hanya berfungsi sebagai pengukur eksposur atau gelap dan terangnya cahaya yang masuk ke dalam kamera tersebut. Sedangkan untuk kinerja kameranya tetap menggunakan sistem mekanik. Dan si kamera analog ini dia menggunakan film seluloid 35 mm sebagai media cetaknya, di mana untuk menghasilkan gambar harus melalui proses kimia terlebih dahulu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bentuknya hanya fisik aja, sebuah foto, sebuah gambar fisik, dan kita bisa melihatnya setelah melalui proses cetak, yaitu proses kimia. Jadi kalau zaman dulu kita kenalnya istilah cuci foto. Nah, ini untuk mencetak kamera yang kita capture menggunakan untuk mencetak gambar dari objek yang kita capture menggunakan kamera analog. Sehingga kamera analog ini cukup panjang prosesnya. Dari kita mengambil foto, kemudian kita mencetaknya menggunakan proses kimia, baru kita dapat melihat hasilnya. Nah, hal ini berbeda dengan kamera digital. Kalau kamera digital ini alat atau perangkat yang dapat merekam atau kita bisa bilang juga mengcapture gambar sama seperti kamera analog ataupun kamera pada umumnya. Namun pada kamera digital ini menggunakan sensor untuk menangkap objek atau cahayanya. Nah, kalau kamera analog tadi yang dapat menangkap cahaya berupa media filmnya, kalau di kamera digital yang menangkap cahaya berupa sensor. Dan kamera digital ini hampir semua komponennya menggunakan perangkat elektronik dan sistem mekaniknya bergantung pada baterai. Pada kamera digital, cahaya atau gambar yang direkam yang ditangkap oleh sensor akan disimpan pada media penyimpanan atau kita bisa bilang juga memory card. Sehingga di kamera digital ini ada media penyimpanannya, ada sensornya, dan ada layar LCD-nya. Layar LCD ini berfungsi untuk melihat hasil objek yang kita capture. Jadi kalau kita mengcapture sebuah objek menggunakan kamera digital, lebih mudah untuk melakukan revisi atau lebih mudah untuk melakukan koreksi. Ketika kita mengcapture gambar, kita tidak senang nih dengan gambar tersebut, dengan foto tersebut, kita bisa langsung mengulanginya, kita bisa mengcapture-nya kembali, kita bisa mempertimbangkan lagi komposisi yang lebih tepat gimana, pencahayaan yang bagus dari mana, terus perspektifnya gimana. Nah, itu lebih mudah untuk dilakukan koreksi, berbeda ketika menggunakan kamera analog.
Karena kalau kamera analog kita tidak bisa langsung melihat nih hasil dari capturannya kita. Tapi kalau di kamera digital kita bisa langsung melihat hasil capturannya melalui layar LCD. Dan berikut ini berupa struktur dari kamera analog dari single lens reflex atau kita kenal juga sebagai SLR kamera. Nah, bisa dilihat di bagian belakang ini kalau kita memasukkan roll filmnya tadi yang dia berfungsi sebagai penangkap cahayanya, kita masukkan di bagian belakang kamera analog. Terus kamera analog ini dia isinya film, dan filmnya ini bisa rusak ketika terkena cahaya. Jadi harus hati-hati ketika mengoperasikan si kamera analog dan akan memasukkan filmnya. Terus dari dua tipe kamera tadi terdapat beberapa jenis. Nah, yang pertama untuk jenis kamera analog ada single lens reflex, berikutnya ada rangefinder, yang ketiga ada kamera pocket. Kalau di kamera jenis SLR memiliki jendela bidik tunggal yang terhubung langsung ke lensa kamera. Jadi kita dapat melihat objek secara langsung. Objek yang terdapat pada jendela bidik atau kita bisa bilang juga dengan viewfinder menginterpretasikan gambar yang nantinya akan ditangkap oleh media film. Sedikit berbeda dengan kamera analog yang berjenis rangefinder maupun pocket. Untuk kedua jenis ini, jendela bidik atau viewfindernya terpisah secara fisik dengan lensanya, sehingga memungkinkan terjadinya pergeseran antara objek yang dibidik dengan gambar yang ditangkap. Walaupun bisa jadi pergeserannya ini hanya beberapa atau sepersekian sentimeter aja, tapi tetap kemungkinan bisa terjadi pergeseran. Terus kalau di perbedaan dari kamera rangefinder dengan kamera pocket ini terletak pada lensanya, dimana lensa pada kamera analog rangefinder bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan seperti kamera analog tipe single lens reflex. Jadi lensa yang bisa diganti-ganti ini kita bisa kenal juga dengan istilah interchangeable lens atau lensanya dapat diganti-ganti. Sedangkan pada kamera analog jenis pocket lensanya tidak dapat diganti-ganti. Nah, yang berikutnya ada jenis kamera digital. Pertama ada kamera saku atau kita kenal sebagai compact kamera. Jadi kamera saku digital ini sebagian bekerja dengan mode pemotretan otomatis. Jadi sebagian besar sudah terdapat mode pemotretan otomatis. Namun kamera jenis compact kamera ini atau kamera saku ini sudah tergeser perannya oleh kamera ponsel. Jadi sekarang udah jarang nih, kalau dulu masih banyak nih orang bawa kamera saku, bawa compact kamera karena ukurannya dia kan kecil, tidak terlalu besar, jadi cukup dibawa kemana-mana seperti namanya kamera saku. Jadi kalau teman-teman pakai baju ada sakunya bisa dimasukin ke saku, dia lebih tipis, lebih kecil. Tapi si kamera saku ini di pasaran untuk saat ini dia tergeser dengan keberadaan dari smartphone, karena kamera dari smartphone itu sendiri juga bisa mengakomodir kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk kebutuhan yang semi profesional, misal teman-teman capture objek dari foto, kemudian foto digital diupload ke Shutterstock untuk dijadikan profile, itu juga bisa menggunakan kamera smartphone, ya sudah dapat mengakomodir. Dan selain kamera saku ada juga kamera prosumer atau bridge kamera. Kamera saku digital prosumer ini ciri utamanya memiliki mode pemotretan yang lengkap. Jadi ada manual, aperture priority, shutter priority, dan otomatis. Terus ada action cam atau kamera aksi, kamera DSLR
atau digital single lens reflex. Jadi kalau di kamera analog ada single lens reflex, di kamera digital ada digital single lens reflex. Ada kamera mirrorless dan kamera medium format. Yang terakhir ada kamera smartphone yang dia masuk ke dalam jenis kamera digital, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Dan kalau yang jenis pertama tadi, si kamera saku ini, dia kekurangannya lensanya tidak bisa diganti-ganti, beda dengan kamera mirrorless. Kalau kamera mirrorless lensanya bisa disesuaikan. Dan nanti dari lensa ini juga ada jenis-jenisnya sendiri. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang aksesoris-aksesoris dari fotografi. Terus ukuran sensor dari kamera saku ini juga relatif lebih kecil sehingga kurang maksimal saat digunakan di kondisi cahaya yang minimum. Nah, nanti kita coba bahas juga tentang si sensor kamera ini. Jadi memang si kamera digital ini berkembang di sekitar tahun 2000-an. Kamera digital memang sangat beragam jenisnya sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan masing-masing. Misal nih, seorang atlet olahraga ekstrim, terus atlet ini menginginkan setiap pergerakannya dapat terabadikan dalam sebuah video, maka bisa menggunakan action cam atau kamera aksi untuk merekam dari pergerakannya. Terus misal nih, fotografer dari properti ingin memfoto satu ruangan penuh, ini bisa menggunakan kamera 360. Atau teman-teman kalau sudah mengakses dari virtual tournya Amikom, nah virtual tour Amikom ini untuk lingkungan dari Amikom di capture-nya juga menggunakan kamera 360. Berikutnya kita ke mekanisme kamera atau cara kerja kamera. Nah, di sini bisa dilihat dari gambarnya, di gambar di slide ini. Jadi dalam proses pengambilan gambar atau proses perekaman cahaya, kamera analog dan kamera digital memiliki mekanisme yang sama. Perbedaannya terletak pada media penyimpanan atau perekam dan sistem yang terdapat dalam kameranya. Kalau di kamera analog menggunakan sistem mekanis dengan memanfaatkan gaya pegas, sedangkan di kamera digital menggunakan komponen elektronik yang bergantung pada aliran listrik yang diperoleh dari baterai yang digunakan. Dan gambar dalam slide ini menunjukkan mekanisme kamera analog maupun kamera digital dalam merekam gambar. Garis atau tanda panah merupakan analogi dari arah datangnya cahaya yang ditangkap oleh lensa. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari angka 1 sampai dia di endingnya atau di akhirnya dia menuju ke angka 5 untuk DSLR. Kemudian kita bisa perhatikan di nomor 1. Jadi cahaya ditangkap oleh lensa, ditandai di nomor 1 ini, kemudian diteruskan ke flip mirror. Flip mirror ini ditandai nomor 2, dan dari flip mirror pada kamera DSLR yang berfungsi sebagai pemantul cahaya dari lensa ke pentaprisma. Pentaprisma ini nomor 4, yang kemudian diteruskan ke viewfinder atau nomor terakhir, nomor 5. Viewfinder atau jendela bidik tadi. Nah, teman-teman kalau pakai kamera DSLR kan untuk mengamati objeknya atau mencari bagian objek mana yang akan di capture itu melalui jendela bidik atau viewfindernya. Nah, sampai teman-teman mengcapture foto atau objeknya tersebut, mekanismenya berjalan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk dari cahaya yang masuk ke kamera dan teman-teman dapat melihat dari si viewfindernya ini sampai akhirnya nanti diproses oleh si kamera itu sendiri. Jadi yang pertama cahaya ditangkap oleh lensa, kemudian diteruskan ke flip mirror. Setelah flip mirror
yang fungsinya sebagai pemantul cahaya dari lensa ke pentaprisma, kemudian diteruskan ke viewfinder. Secara prinsip, kinerja kamera analog yang dengan digital kamera, jadi kamera SLR atau tadi kita bisa bilang juga sebagai single lens reflex, dengan kamera DSLR atau digital single lens reflex dalam menangkap gambar sama. Jadi kinerja antara SLR dan DSLR ini sama, secara prinsipnya sama, dengan membuka dan menutup flip mirror dan rana. Perbedaannya yang paling tampak adalah kalau di kamera DSLR dengan kamera SLR ini terletak pada media perekam cahayanya. Kamera digital menggunakan sensor, sedangkan kamera analog menggunakan media film untuk menangkap dan merekam cahayanya. Nah, yang perlu di-highlight, perlu digarisbawahi adalah bagian ini. Secara prinsip, cara kerja dari kamera analog dan kamera digital DSLR dan SLR ini sama. Yang membedakan adalah media perekam cahayanya yang nanti bisa menghasilkan gambar dari objek yang kita bidik. Kalau kamera digital menggunakan sensor, kalau kamera analog menggunakan film. Dan berikutnya ada struktur kamera. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, single lens reflex atau SLR. Perannya di sini yang menangkap cahaya adalah film, kalau di DSLR yang menangkap cahaya adalah sensor. Jadi perbedaan antara kamera analog dengan kamera digital, di kamera analog ini mekanik kamera lebih tahan lama karena tidak memiliki bagian elektronik. Bila ada, hanya untuk mengukur cahaya atau light meter seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dan apabila tidak digunakan tidak berpengaruh terhadap kinerja kameranya. Tapi kalau di kamera digital dia memiliki banyak bagian elektronik sehingga apabila rusak sulit untuk diperbaiki karena semua mekanisme dalam kamera digerakkan secara elektronik sehingga sangat bergantung pada kondisi baterai yang digunakan. Kemudian kalau di kamera analog, proses untuk melihat hasil foto banyak memakan waktu karena harus melalui beberapa tahapan, yaitu proses pencucian film. Seperti yang saya sampaikan di awal. Jadi film harus dicuci dulu di kamar gelap sampai akhirnya kita bisa melihat hasil capture-nya kita. Tapi kalau di kamera digital untuk melihat hasil fotonya kita bisa langsung dari layar LCD-nya. Terus di kamera analog ini untuk biaya yang diperlukan juga relatif besar. Kita perlu beli filmnya, kita perlu menyiapkan peralatan untuk proses kimia untuk pencucian filmnya. Atau kalau kita tidak bisa melakukan pencucian film sendiri, kita harus pergi ke tempat pencucian film, itu juga membutuhkan biaya. Nah, berbeda dengan kamera digital. Kalau di kamera digital ini untuk foto yang dapat di capture, untuk banyaknya biayanya ini juga tergantung dari penyimpanan yang kita gunakan. Jadi biaya yang dikeluarkannya untuk si kamera digital dia lebih ke arah ke media penyimpanannya. Kalau perkara mau dicetak atau enggak itu ada di efek sampingnya atau side effect-nya atau dampak berikutnya. Kadang kan kalau sekarang kita punya foto-foto digital jarang nih kita cetak. Mungkin hanya beberapa aja yang kita anggap memorable atau pengen kita cetak aja. Tidak semua kita cetak. Tapi kalau di kamera analog kita pengen lihat fotonya, mau nggak mau ya semuanya harus dicetak. Filmnya harus dicuci dulu untuk dilihat. Dan jumlah foto dari kamera analog ini juga tergantung dari kapasitas film yang digunakan. Tapi kalau di kamera digital ini tergantung dari kapasitas memory card yang digunakan. Bisa jadi tidak terbatas, dalam artian tidak terbatas di sini
bisa berbeda-beda tergantung dengan settingan ukuran dari foto digital yang akan di capture-nya. Karena kalau di kamera digital kan kita bisa setting nih ukurannya berapa, dan ukuran dari foto ini nanti akan berpengaruh ke size dari fotonya juga. Akhirnya nanti berpengaruh ke berapa banyak gambar yang bisa kita capture. Kemudian perbedaannya lagi, kalau di kamera analog ini bahan kameranya lebih banyak menggunakan metal dan alloy, sehingga beban dari si kamera analog cenderung lebih berat. Berbeda dengan kamera digital. Kalau di kamera digital bahannya banyak yang menggunakan plastik. Plastik di sini plastik yang mempunyai kualitas bagus sehingga lebih ringan. Jadi kita bawa kemana-mana si kamera digital ini lebih ringan. Tapi ada beberapa jenis kamera DSLR yang dia masih tetap cukup berat juga. Nah, perlu mempertimbangkan juga ketika teman-teman bepergian jauh membawa kamera DSLR maupun kamera mirrorless. Oke, kita nanti akan lanjut ke pembahasan yang berikutnya tentang sensor.